Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Oleh kasih karunia Tuhan, kami boleh dapat melewati sepanjang malam dalam istirahat kami ya Tuhan. Kami bersyukur bisa beristirahat dengan baik dalam penyertaan, perlindungan, dan pemberkatan Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, siap untuk menghadapi dan menjalani kehidupan kami di hari ini. Namun sebelum itu semua kami lakukan ya Tuhan, kami rindu untuk disegarkan, dikuatkan, dimotivasi, diinspirasi oleh firman Tuhan, supaya jalan-jalan hidup kami di sepanjang hari ini sesuai dan selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan kami boleh dimampukan untuk taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur merupakan suatu yang sulit untuk dilakukan ketika kita menghadapi suatu realita, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu situasi yang tidak kita inginkan atau tidak kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu tulisan yang ditulis oleh seseorang berkaitan dengan ucapan syukur. Semoga tulisan ini boleh menginspirasi dan membantu kita untuk senantiasa belajar memperbanyak syukur dalam setiap situasi dan keadaan hidup kita. Tulisannya demikian, Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah meskipun engkau belum mendapatkan semua yang engkau inginkan, karena jika engkau sudah mendapatkan semuanya, maka engkau akan berhenti berusaha. Bersyukurlah karena engkau tidak mengetahui tentang sesuatu hal, karena itu akan memberimu kesempatan untuk belajar. Bersyukurlah untuk saat-saat yang sulit, karena dalam saat-saat seperti ini engkau bisa bertumbuh. Bersyukurlah untuk setiap keterbatasanmu, karena itu memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Bersyukurlah untuk setiap tantangan, karena itu akan membangun kekuatan dan karaktermu. Bersyukurlah untuk kesalahan yang pernah engkau buat, karena itu memberimu pelajaran yang sangat berharga. Bersyukurlah ketika engkau merasa lelah, karena itu berarti engkau telah melakukan sesuatu dan membuat satu perbedaan. Saya setuju dengan tulisan ini, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena mensyukuri sesuatu yang baik memang gampang, memang mudah. Namun ketika kita juga belajar mensyukuri keadaan yang buruk, sebenarnya kita sedang mengubah sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk menjadi hal yang berguna, hal yang positif. Sesuatu yang buruk akan menjadi baik.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengeluh dan marah tentu tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sebaliknya, keluh kesah dan marah akan justru memperburuk keadaan dan juga akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Jantung terasa semakin panas, jengkel, dan akhirnya badan kita sendiri akan menjadi terasa lelah. Orang yang melihat dan mendengarkan keluh kesah kita pun jadi jengkel. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mari kita punya perspektif melihat dari sisi yang positifnya dan jadikan itu sebagai alasan untuk kita bersyukur. Jangan menggerutu karena ketidakmampuan atau karena sesuatu yang tidak kita miliki. Sebaliknya, bersyukurlah untuk apa yang kita miliki dan apa yang masih bisa kita dapatkan, kita nikmati. Karena tidak semua orang seberuntung kita. Kita bahkan dapat melakukan lebih dari itu. Kita tidak hanya membiasakan diri untuk senantiasa mengucap syukur, tetapi kita bisa mendorong orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Ketika seseorang datang kepada kita dan mulai bersungut-sungut ataupun mengeluhkan banyak hal, katakan kepadanya mengenai banyak hal yang patut ia syukuri. Jangan menanggapi sungut-sungut dan keluhannya dengan ikut bersungut-sungut atau mengeluh. Sebaliknya, ajaklah orang tersebut untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebagai orang Kristen, itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang Tuhan Allah kehendaki dalam kehidupan kita, untuk memperbanyak syukur kita di dalam Tuhan. Karena kita tahu syukur kita di dalam Tuhan akan membawa kita kepada keadaan yang membahagiakan, membawa kita kepada keadaan yang lebih baik, membawa kita kepada keadaan yang membuat kita sehat Bapak Ibu Saudara. Karena itu, kurangi keluhan, kurangi sungut-sungutan, dan perbanyaklah syukur dalam kehidupan kita, karena syukur membuat raga kita sehat, membuat jiwa kita damai, membuat roh kita tenang, dan membuat kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, dan endingnya, ujungnya, Tuhan Yesus dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.